Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Bung Tampring, ya pemirsa semuanya, di depan kita merupakan pohon tinggi yang super besar, saudara. Dan inilah menjadi cikal bakal ditemukannya sebuah situs besar yang ada di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Salah satu menjadi bukti yang nyata bahwa di sini masih tersimpan harta karun kerajaan yang masih utuh, yaitu sebuah peninggalan di mana di sisi lain dalam beberapa tutur warga di depan kita ini merupakan bangunan begitu ya, yang diberi nama Candi Kuringin Granjang. Nama tersebut diambil karena di masa kolonial candi yang ada di depan kita ini teman-teman tertutup oleh akar yang meliliti begitu ya dari pohon beringin yang super besar sehingga tidak tampak adanya sebuah bangunan di dalamnya. Namun oleh kolonial Belanda dibersihkan begitu dan tampaklah sebuah bangunan yang megah begitu yang dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Artinya bangunan yang ada di depan kita ini merupakan bangunan asli dari zaman kerajaan. Kalau mengacu dari beberapa temuan prasasti maupun temuan angkatan yang ada di sini, di sini pernah ditemukan batu yang bertuliskan tahun saka yaitu 1231 saka atau 1309 Masehi yang pada masa itu merupakan masa kejayaan Tribhuwana Sunda Dewi sebelum menjadi ratu. Kita coba untuk mendekat teman-teman, dan untuk material utama yang digunakan adalah batu andesit ya, karena ini berdekatan dengan Gunung Kelut teman-teman. Bahkan di sini sudah dibuka jalur pendakian Gunung Kelut yang bangunan ini menghadap ke selatan gitu ya. Mungkin zaman itu orientasinya adalah puncak Gunung Kelut ya, puncak Gunung Kelut. Oke, kita coba lihat satu persatu secara detail begitu dari berbagai sisinya. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita menuju ke sebuah pintunya, di sini sudah terlihat begitu adanya ventilasi ya atau saluran udara begitu yang mungkin di dalam tersebut ada orang yang berjaga begitu ya. Karena di sisi lain dari beberapa sumber dari tutur warga katanya di samping di sini merupakan tempat penjagaan awal pintu masuk menuju ke sebuah bangunan yang lebih istimewa. Ternyata di sini juga tempat penyimpanan pusaka-pusaka Majapahit teman-teman. Nah, ada dua ventilasi, terus di berbagai macam, maksud saya di berbagai ujung dari atapnya kita dapatkan utel begitu. Bahkan di depan dari pintu ini kita dapatkan utel dan pernah ditemukan kala Mataram begitu dan sudah disimpan di Museum Trowulan Nugroho. Nah, seperti ini ya. Nah, dari ruangan ini yang saat ini masih utuh begitu, ternyata ini mempunyai pintu teman-teman. Terlihat begitu di sisi bawah ada semacam slot pintu atau engsel pintu begitu ya, yang kemungkinan di zaman itu ada dua pintu begitu teman-teman. Nah, ini yang menjadi bukti bahwa di sini terdapat engsel ya. Nah, terdapat engsel. Nah, itu teman-teman, itu ada lubang gitu, dua, satu, terus dua ya, ada di atas juga ada begitu di situ teman-teman, ada semacam lubang untuk engsel pintunya. Kita coba masuk ya. Bismillah, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, seperti ini ruangannya. Kalau secara kira-kira saja ya, seperti yang saya lihat saat ini, untuk panjangnya ya, untuk panjangnya ini kisaran mungkin ada 3 meter, dan untuk lebarnya ini mungkin ada kisaran 3,5 meter, 4 meter teman-teman. Dan kondisi di atas seperti itu. Nah, seperti itu semakin mengerucut gitu teman-teman, semakin mengerucut ala seperti bangunan candi yang utama ya. Nah, seperti itu teman-teman yang di atas ya. Oke,
merucut ke atas gitu saudaraku. Dan itu ada penunggunya yaitu kelelawar gitu ya, masih kecil, sepertinya mulai terganggu dengan sinarnya atau cahaya kami. Dan coba dilihat, diperhatikan bagaimana mereka menata teman-teman, bagaimana mereka menata begitu. Kalau kita lihat ya, ini pakai kuncian begitu ya. Mungkin kalau di candi iya mungkin ya, tapi kalau ini hanya satu tembok saja, satu garis tembok saudaraku. Artinya mereka melekatkan sesuatu begitu ya, ada mungkin racikan tertentu untuk melekatkan batu ini. Jadi ini bukan kuncian saudaraku, ini bukan kuncian, tapi ada racikan tertentu yang untuk melekatkan batu yang satu dengan batu yang lain itu. Dan kalau kita lihat gitu ya, secara seksama di sela-sela ataupun di spasi dari batu ini, kami tidak dapatkan racikan lekat ya, seolah-olah hanya ditempelkan begitu saja ya. Dan ini masih utuh ya, belum mengalami kerusakan gitu ya, meskipun ini berdekatan dengan Gunung Kelut ya. Karena beberapa yang saya baca ya, sejarah dari Gunung Kelut itu sudah mengalami erupsi gitu atau meletus itu beberapa kali. Bahkan di zaman kerajaan Singosari pun Gunung Kelut itu katanya sudah pernah meletus saudara. Artinya ini mungkin ya terhindar gitu ya, tidak sampai kena dari lahar ataupun erupsi Gunung Kelut. Seperti ini saudara, dapat dilihat ya bagian atasnya gitu ya. Ruangan inilah yang menjadi tempat penyimpanan pusaka-pusaka Majapahit. Kalau kita bayangkan ya, dengan ruangan yang seluas ini, yang pastinya banyak pusaka-pusaka yang ditaruh di sini dan berbagai macam fungsi ya, dan berbagai macam jenis juga gitu ya. Ada mungkin keris, tombak, pangut, ataupun ya bermacam-macam lah ya. Dan ini menjadi ruangan yang sakral saat ini. Di sini tampak begitu ada semacam seseorang yang membakar pipa, dan tempat prapen atau tempat pembakaran kemudian juga ini. Nah seperti ini saudaraku, ini luar biasa ya. Coba kita lihat di sisi luar ya. Nah kalau tadi mungkin saya melihatnya untuk lubang engsel pintunya ini tidak begitu jelas. Nah ini seperti ini ya, ini sangat jelas sekali. Artinya ada dua pintu di sini ya, ada dua pintu begitu. Nah ini bagian atasnya, ini bagian atas teman-teman. Ada dua pintu begitu yang buka tutupnya di sini ya. Kalau ukurannya tidak begitu lebar teman-teman, pintu ini hanya kisaran ukuran 50 cm ya, 50 cm. Oke, ada bekas bunga yang orang-orang lagi itu, dan di sini tampak begitu ada material lepas dengan bentuk balok seperti ini dari yang besi juga. Oke, nah seperti ini teman-teman. Dan kemungkinan kalau ditemukannya Makara gitu ya, kala Makara itu mungkin di daerah sini teman-teman, di atas gawangan pintu ini yang sudah disimpan di Museum Trowulan, katanya seperti itu. Oke, ini adalah sisinya teman-teman. Ini ada sisinya, ada renovasi sedikit begitu seperti ini ya, karena ini mungkin karena tergerus zaman, ada sesuatu yang kuil ya, sehingga oleh pihak terkait BPKB begitu direnovasi ya, tambahan racikan semen begitu ya. Nah bagian sudutnya seperti ini teman-teman. Ternyata di bagian atas itu tidak hanya seperti itu, atapnya itu bukan dari atap kayu ya saudaraku, itu adalah atap yang terbuat dari batu juga, yang ditata sedemikian rupa menjadi atap gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, ini ada ventilasinya ya. Oke, kita coba muter. Nah itu di bagian pojoknya itu namanya utel ya, dudukan atap. Dan ternyata tidak hanya di depan dan di samping saja, di belakang juga ada ventilasi ya. Kemungkinan ya tadi di dalam ada orang gitu loh. Kalau ruangan tertutup tanpa ventilasi, artinya di ruangan tersebut tidak ada orang gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi mungkin orang tersebut ataupun prajurit mungkin menjaga pusaka-pusaka Majapahit ini. Oke, kalau kalian ingin datang ke sini, kalian bisa langsung searching di Google Maps Candi Wringin Branjang yang berada di desa
Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Kalian bisa melihat secara utuh begitu bangunan yang dibuat di zaman Kerajaan Majapahit ya. Diperkirakan dibangun di kisaran tahun 1231 Saka, seperti yang pernah ditemukan di dalam sana ya, di dalam hutan itu pernah ditemukan angka tahun. Kita nanti coba melihat angka tahunnya, apakah benar informasi tersebut bahwa di sini merupakan tempat yang istimewa, yang artinya kalau ini di bagian depan bahwa bisa jadi ya bangunan ini merupakan pintu gerbangnya menuju ke suatu bangunan yang istimewa di dalamnya. Apakah istana, apakah tempat pemujaan, atau tempat suci begitu ya, kita tidak tahu teman-teman. Tapi yang jelas ini merupakan karya dari nenek moyang kita, leluhur kita yang patut dilestarikan ya. Paling tidak ketika kalian datang ke sini mencoba untuk apa ya, paling tidak jangan coret-coret begitu ya teman-teman, jangan ada niatan untuk vandalisme. Dan ini teman-teman ditemukan awal ditemukannya oleh Belanda begitu ya, karena memang rimbunnya pohon beringin ataupun akarnya yang menutup bangunan ini sehingga tidak terlihat dan dibersihkan oleh Belanda. Lambat laun ketika Belanda sudah pulang ke negaranya, ini tampak ditutupi oleh semak belukar lagi dan ditemukan oleh manusia tertua di Blitar ya teman-teman. Namanya almarhum Mbah Harjo Kentirut. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama tersebut ya. Beliau adalah merupakan pejuang peta ya, pejuang tanah air yang berjuang dengan Supriyadi di Blitar ini. Beliau sudah almarhum dan kita kirim doa kepada beliau, semoga segala dosanya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa dan amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.